Hai semuanya, kali ini kita akan ngebahas mengenai Putri Hijau, salah satu figur legenda yang cukup terkenal dari Sumatera Utara. Legenda Putri Hijau ada beberapa versi, dan yang paling terkenal itu versi Melayu, versi Batak Karo, dan juga versi Permaisuri Merak Jingga. Video kali ini untuk versi Karo dulu, sedangkan versi lainnya akan kita bahas di video lain. Memang kalau kita search Putri Hijau di Google itu, yang keluar semua versi Melayunya, sedangkan versi Karo kelihatannya dilupakan, apalagi versi Permaisuri Merak Jingga. Terus versi Karo juga ada beberapa, jadi kisah yang akan kita ceritakan ini mungkin berbeda sedikit seperti yang diketahui, tapi intinya masih sama. Oke, cerita Putri Hijau berkaitan dengan desa Seberaya. Seberaya itu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tiga Panah, Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Menurut masyarakat desa Seberaya yang diceritakan secara turun-menurun, Putri Hijau dan saudara-saudaranya lahir di desa Seberaya, tepatnya di dalam sebuah goa dekat mata air Laupirik. Sampai saat ini, goa ini masih ada dan sebagian permukaannya sudah tertimbun. Dalam legendanya, Putri Hijau merupakan penduduk asli desa Seberaya dengan nama keluarga Sembiring Meliala. Kalau di daerah saya itu kami menyebutnya Marga Sembiring Meliala. Di Tanah Karo kalau nggak salah disebut Merga. Dan juga kalau wanita kami menyebutnya Boru. Contohnya Boru Sidaputar atau Boru Sinaga. Kalau di Karo setahu saya disebut Beru. Jadi Putri Hijau merupakan Beru Sembiring Meliala. Tambahan juga, Sembiring Meliala itu salah satu marga cabang dari Sembiring. Mohon koreksi kalau salah ya guys. Oke, lanjut lagi. Kisah dimulai dari seorang wanita janda yang tidak diketahui namanya, dan dia ini Beru Meliala yang sedang hamil tua. Sementara suaminya sudah meninggal. Ada yang aneh dengan kehamilan Beru Meliala ini, dia mengandung selama 2 tahun. Kita tahu kalau mengandung 2 tahun itu nggak normal pastinya. Hal ini membuat hampir semua warga desa Seberaya merasa ngeri dan ketakutan karena masyarakat meyakini bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah anak dari makhluk gaib dari daerah Laupirik. Boleh dibilang anak begu atau anak jin. Masyarakat desa pun mengasingkan si wanita dari Seberaya. Beru Meliala berjalan dan karena capeknya, dia melihat ada sebuah goa dan memutuskan untuk beristirahat dalam goa tersebut. Untuk sementara, dia tinggal di goa ini dan lokasinya dekat dengan mata air Laupirik yang disebut dengan Goa Laupirik. Pada suatu saat, sang wanita Meliala ini ngidam kelapa muda. Karena di Tanah Karo itu nggak ada kelapa, jadi dia meminta tolong kepada seorang pedagang garam yang lewat. Pedagang garam ini biasanya pergi ke daerah Deli Tua untuk membeli garam. Deli Tua itu salah satu distrik di kota Medan saat ini. Sang pedagang berjanji akan memenuhi keinginan si wanita, dan kelapa yang masih muda dan berwarna hijau pun dibeli dan diberikan kepada Beru Meliala saat pulang ke Tanah Karo. Pada malam hari setelah Beru Meliala meminumnya, dia pun melahirkan. Di dalam goa, Beru Meliala melahirkan 3 anak kembar, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang diberi nama Naga, Meriam, dan Putri Hijau. Pada awalnya, nama Putri Hijau adalah Beru Peteri yang artinya wanita sakti yang bersinar. Maaf, saya nggak bisa bahasa Karo, jadi nggak bisa memastikan kalau terjemahan ini benar apa enggak. Dalam versi lain, nama si putri adalah Seh Ngenana. Setelah melahirkan, sang ibu pun meninggal dan menelantarkan ketiga anaknya ini. Entah gimana mereka bertiga bisa bertahan hidup. Sewaktu kecil, sang putri sering memasuki kampung untuk mencuri makanan, dan hal ini dilakukan sampai dewasa. Tapi kedua saudara sang putri ini tumbuh tidak seperti manusia biasa. Mereka hanya memakan ternak-ternak orang desa. Warga desa pun mulai curiga dan melaporkan hal ini kepada raja setempat. Mereka juga tahu kalau ada isu-isu makhluk yang tinggal di Goa Laupirik. Sang raja yang mendengar keluhan dari warganya pergi mengunjungi goa tersebut. Di sana dia menemukan seorang wanita cantik, yaitu Putri Hijau sendiri. Putri Hijau tumbuh besar menjadi seorang gadis yang cantik. Kecantikannya ini memancarkan warna kehijauan yang berkilau. Karena kecantikannya ini, sang raja pun jatuh hati dan menawarkan untuk memberi makan saudara si Putri Hijau karena dia memiliki banyak ternak. Tapi dengan syarat, sang putri harus menjadi istrinya. Putri Hijau pun setuju demi kelangsungan hidup saudara-saudaranya dan pernikahan pun dilakukan sehingga Putri Hijau menjadi permaisuri. Masyarakat yang melihat sang putri percaya bahwa Putri Hijau adalah seorang dewi kayangan yang turun ke bumi. Putri Hijau memiliki rambut indah yang sangat panjang dan kulitnya sangat putih. Karena begitu putihnya, ketika dia memakan sirih, warna merah dari sirih tersebut terlihat mengalir di lehernya. Saudara Putri Hijau yang bernama Naga memiliki nafsu makan yang sangat tinggi.
Konon katanya sang raja pun kewalahan untuk memberi makan si naga. Karena ternaknya dah habis semua, akhirnya sang putri dan sang raja pun berpisah. Pendek cerita, sang putri beserta saudaranya pindah dari desa Seberaya menuju Deli Tua melalui jalur bawah tanah dalam Gua Laupirik. Setahu saya, jarak dari Laupirik ke Deli Tua itu 60-an kilometer. Kalau jalan kaki bisa makan waktu 1 harian. Tapi konon katanya sang putri hijau dan saudara-saudaranya ini memiliki kesaktian yang tinggi. Jadi nggak masalah sama sekali. Dan juga belum ada pembuktian kalau Gua Laupirik itu bisa nembus ke Deli Tua. Tapi ya dalam legendanya begitu. Di Deli Tua, mereka mendirikan kerajaan yang dinamakan Kerajaan Aru dan membangun benteng yang kuat untuk melindungi masyarakat di sana dari gangguan kerajaan lain. Kehidupan masyarakat Kerajaan Aru termasuk cukup makmur. Kecantikan Putri Hijau yang sangat tersohor sehingga terdengar sampai ke kerajaan tetangga yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Sang raja yang jatuh hati memerintahkan utusannya pergi ke Kerajaan Aru untuk meminang sang putri. Pada saat itu, sang putri tidak memikirkan akan pernikahan dan utusan yang dikirim oleh sang raja pun ditolak. Karena merasa tidak dihormati dan terhina, sang raja Samudra Pasai yang marah pun menyatakan perang terhadap Kerajaan Aru. Benteng yang kokoh yang melindungi Kerajaan Aru sangat membantu pertahanan dari serangan Kerajaan Samudra Pasai. Menyadari jumlah pasukan yang semakin menyusut, Panglima pasukan dari Samudra Pasai memakai siasat baru yaitu menembakkan ribuan koin emas ke arah prajurit di benteng pertahanan. Suasana menjadi kacau dan tidak terkendali karena para penjaga benteng tersebut berebutan uang emas dan meninggalkan pos pertahanan mereka. Ketika mereka sedang sibuk mengumpulkan koin emas, pasukan Samudra Pasai berhasil menerobos masuk dan dengan mudah menguasai benteng. Pertahanan terakhir yang dimiliki Kerajaan Aru adalah saudara Putri Hijau sendiri yang bernama Meriam. Dia bisa berubah menjadi Meriam Sakti dan membombardir pasukan Samudra Pasai. Karena ditembakkan terus-menerus, Meriam ini menjadi panas, meledak terbelah menjadi 2 dan terlontar jauh. Bagian depannya terlempar sampai ke desa Sukanalu di Tanah Karo, sedangkan bagian belakangnya terlontar ke Labuhan Deli dan sekarang ada di halaman Istana Maimun, Medan. Meriam inilah yang dikenal dengan nama Meriam Puntung. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, naga kakak si Putri Hijau menaikkan Putri Hijau ke atas punggungnya dan menyelamatkan diri melalui sebuah jalan yang sekarang disebut Jalan Putri Hijau, memasuki Sungai Deli dan langsung ke Selat Malaka. Sejak saat itu, sang putri tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Ada yang bilang kalau Putri Hijau dan naga menjadi penghuni istana gaib pada dasar laut dekat Pulau Berhala di daerah Jambi. Untuk versi lain, ada yang bilang kalau sang putri sebenarnya berhasil ditangkap dan dikurung dalam peti kaca. Dia ini dibawa ke Aceh dengan menggunakan kapal laut. Saat tiba di tepian pantai, sang putri memohon suatu upacara untuk menurunkan dirinya. Pada saat upacara, angin berhembus kencang, badai datang, dan sang kakak yaitu naga muncul untuk menyelamatkan sang putri. Peti kaca pun diambil dengan rahangnya dan dibawa ke kedalaman laut. Sampai saat ini, desa Seberaya di Tanah Karo masih ngeklaim banyak peninggalan-peninggalan dari sang putri. Yang pertama itu Gua Putri Hijau. Tempat ini diyakini adalah tempat lahir dari Putri Hijau dan kedua saudaranya Nini Naga dan Nini Meriam. Yang kedua adalah mata air Laupirik. Tempat ini berjarak sekitar 30 meter dari gua. Putri Hijau katanya sering membasuh tubuhnya di sini. Dipercaya pada dasar pemandian ini ada mata air purba yang walaupun musim kemarau tidak akan pernah kering. Yang ketiga adalah rumah Putri Hijau yang merupakan kediaman beliau sewaktu di Seberaya. Selain itu ada juga tokoh masyarakat yang katanya sampai saat ini menyimpan rambut dari Putri Hijau yang panjangnya 2 meter. Dan juga mereka pernah melihat peralatan alat dapur yang dulu digunakan dalam Gua Laupirik. Terus pecahan Meriam Puntung juga masih dikeramatkan sampai sekarang ini di daerah Sukanalu. Untuk daerah Deli Tua Medan, ada tempat pemandian Putri Hijau yang disebut Pancur Gading. 12 tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke sana. Banyak banget orang yang melakukan pembersihan tubuh dengan mandi di sana dan ada juga yang belajar ilmu. Selain itu, benteng Kerajaan Aru juga masih ada sampai sekarang dan disebut Benteng Putri Hijau di daerah Perumnas Taman Putri Deli. Oke, begitulah cerita Putri Hijau berdasarkan legenda warga Seberaya Karo. Belum selesai? Sekarang kita bahas sedikit cerita Kerajaan Aru dari tulisan seorang utusan Portugis, Ferdinand Mendes Pinto, yang menceritakan selintas tentang masa penyerangan Sultan Aceh ke Aru pada tahun 1539 Masehi. Pinto menuliskan setelah dia berlayar 5 hari dari Malaka, dia sampai pada Sungai Deli, di mana ibu kota Aru berdiri.
Raja Aru saat itu sedang sibuk mempersiapkan kubu-kubu dan benteng-benteng pada sisi sungai yang jaraknya 1 km dari ibu kota. Diduga kuat lokasi yang dimaksud adalah Delhi Tua sendiri, dan sisa benteng itu masih dapat dilihat sekarang. Beberapa penduduk pernah juga menemukan mata uang dan peluru emas dari pasukan Samudra Pasai. Lalu Pinto juga menuliskan, Aru hanya mempunyai sebuah meriam besar yang dibelinya dari seorang pelarian Portugis di Pasai. Mendengar akan sampainya armada Aceh, maka Sultan Aru menyuruh pasukannya mengungsikan wanita-wanita dan anak-anak, termasuk permaisurinya yang bernama Anggisini, ke hutan sejauh 39 km dari ibu kota. Kerajaan Samudra Pasai banyak menggunakan tentara bayaran dari India yaitu Gujarat dan Malabar, dari Arab yaitu Hadramaut, dan bajak laut yaitu Lanun. Setelah dikepung selama 17 hari, Samudra Pasai berhasil menghancurkan dinding-dinding kubu pertahanan Aru. Tapi karena banyak korban di pihaknya, maka Pasai memakai siasat menyogok panglima-panglima Aru dengan uang emas agar mereka mau meninggalkan pos penjagaan mereka di benteng utama. Dalam sebuah pertempuran sengit, Sultan Aru tewas dan kerajaan Aru ditaklukkan. Permaisuri Anggisini membentuk pasukan gerilya tapi tidak berhasil merebut kembali benteng tersebut. Akhirnya dia bersama pengikutnya naik perahu dari sebuah sungai dan berlayar menuju Malaka. Perlu diketahui, perahu pada masa itu umumnya berdekorasi kepala naga. Permaisuri disambut baik oleh gubernur Portugis tapi tidak bersedia memberikan bala bantuan untuk merebut kembali kerajaan Aru. Diam-diam Permaisuri bertolak ke Bintan dan menjumpai Raja Melayu di Johor. Permaisuri Aru disambut baik dan Johor bersedia membantunya merebut kembali benteng Aru dengan satu syarat. Permaisuri harus bersedia menikah dengannya. Syarat tersebut bisa jadi membuktikan begitu menarik dan cantiknya Anggisini. Dengan bantuan dari Johor, akhirnya Aru dapat direbut kembali dari tangan Aceh. Cerita Pinto ini banyak persamaannya dengan legenda Putri Hijau. Penaklukan benteng Aru pada tahun 1539 sama dengan penaklukan Putri Hijau di Delhi Tua yang baru kita ceritakan tadi. Kemungkinan besar Anggisini adalah Putri Hijau sendiri. Meriam besar satu-satunya yang dimiliki oleh kerajaan Aru bisa merujuk kepada saudara Putri Hijau yang karena digunakan berkali-kali akhirnya pecah menjadi dua bagian. Sedangkan saudara naga yang dinaiki Putri Hijau menuju Selat Malaka memiliki kesamaan dengan perahu berkepala naga yang digunakan Anggisini. Setelah itu, Aru masih berulang-ulang diserang oleh Samudra Pasai hingga kemudian takluk oleh Sultan Pasai pada abad ke-16. Kekuasaan Pasai di Aru menandai dimulainya babak baru kerajaan Delhi yang kita kenal sekarang. Ketika kolonial Belanda datang, riwayat Aru makin menghilang. Yap, itulah legenda mengenai Putri Hijau. Perlu diingat cerita ini dari sisi sosok pandang Karo dan bukan dari sisi Melayu. Yang Melayu akan kita bahas di lain waktu. Semoga bermanfaat dan maafkan saya bila ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind the Story. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!